Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai dengan pelajaran IPS ya, penerapan teknologi pada proses pembuatan kain. Anak-anak, setiap hari kita mengenakan pakaian yang terbuat dari kain. Ada beberapa jenis kain yang kita dapat kenakan. Nah, tahukah kamu proses pembuatan kain ini dapat dilakukan dengan teknologi produksi? Apa itu teknologi produksi? Teknologi produksi adalah alat atau cara untuk menghasilkan barang dengan lebih cepat dan lebih baik. Teknologi produksi ini berkembang dari yang sangat sederhana hingga sangat canggih. Ada dua macam teknologi produksi, yaitu teknologi produksi tradisional dan teknologi produksi modern. Ayo kita pelajari sama-sama teknologi tradisional dan teknologi modern. Kita mulai dari teknologi produksi tradisional dulu ya. Teknologi produksi tradisional menggunakan alat-alat dan cara-cara yang sederhana. Alat pemintal dan alat penenun pada teknologi produksi tradisional ini terbuat dari kayu. Proses pengerjaannya dilakukan dengan secara manual, jadi dengan tenaga kerja manusia. Sedangkan teknologi produksi modern ini sudah menggunakan mesin yang canggih. Alat pemintal dan alat penenun menggunakan mesin pabrik. Pekerja pabrik hanya mengawasi proses pemintalan dan penenunan. Jadi, pada teknologi ini tidak menggunakan tenaga kerja manusia saat memintal ataupun menenun, tetapi dikerjakan oleh mesin ya. Kegiatan ekonomi yang terkait aktivitas pembuatan baju. Baju yang kita pakai itu tidak serta-merta ada di dalam lemari kita, tetapi melalui proses kegiatan ekonomi yang melibatkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi melalui proses yang sangat panjang ya. Perhatikan gambar ya. Kita mulai dari bunga kapas. Bunga kapas yang ditanam oleh petani ini dipanen dan dikumpulkan sebagai bahan baku pembuatan benang. Setelah itu, kapas yang sudah dipanen dibawa ke tempat pemintalan benang. Setelah kapas dipintal, kapas akan menjadi benang. Kemudian jadilah benang-benang yang beraneka ragam warnanya. Benang-benang yang beraneka ragam warnanya ini dibawa ke tukang tenun. Benang-benang ditenun menggunakan mesin secara tradisional maupun modern, menjadi lembaran-lembaran kain. Lembaran kain akan dijual ke toko kain dengan berbagai motif ya. Di toko kalian bisa membeli berbagai jenis lembaran-lembaran kain dengan motif yang beraneka ragam. Kemudian setelah dari toko penjual kain ini, perancang baju atau penjahit akan membeli kain tersebut dan dibentuk menjadi baju. Nah, jadilah kain-kain yang sudah dibentuk menjadi baju-baju yang cantik dan sesuai dengan permintaan konsumen. Itu tadi adalah aktivitas yang terkait dari pembuatan baju, mulai dari sumber daya alam, proses produksi, proses distribusi, sampai dengan proses konsumsi. Wah, ternyata sangat panjang ya proses pembuatan baju. Jadi, kapas dipanen petani, kapas kemudian dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dibeli perancang busana ataupun penjahit, kemudian dibuat baju, baju dijual di toko, baru dibeli oleh konsumen. Anak-anak,
Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. Kita harus menghargai baju yang kita gunakan ya. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Cara menghargai baju yang kita gunakan diantaranya: yang pertama, mencuci pakaian yang sudah digunakan dan kotor. Yang kedua, memilah pakaian yang luntur dengan yang tidak luntur saat hendak dicuci. Yang ketiga, menyetrika pakaian sebelum dipakai agar terhindar dari jamur. Yang keempat, kita harus menjemur pakaian hingga kering agar serat kain tidak ditumbuhi jamur. Yang kelima, menggunakan deterjen yang aman untuk serat kain. Yang keenam, tidak menyikat kain dengan kuat saat mencuci. Jadi sikatlah dengan lembut ya. Yang ketujuh, tidak menggunakan pemutih pakaian secara berlebihan. Gunakan secukupnya. Yang kedelapan, hindari kotoran dari makanan yang bisa meninggalkan noda yang membandel pada pakaian. Yang kesembilan, pakaian yang sudah dicuci bersih dan disetrika dirapikan dan ditata di dalam lemari. Yang kesepuluh, kita bisa menyumbangkan pakaian yang masih layak pakai dan tidak membuangnya begitu saja. Itu tadi adalah cara menghargai baju yang kita gunakan. Anak-anak, masih ingatkah kalian cerita tentang tupai dan ikan gabus? Tentu masih ya. Ayo kita temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Dalam teks cerita tupai dan ikan gabus, kita bisa menemukan beberapa pesan moral. Apa pesan moral yang ada pada teks cerita tupai dan ikan gabus? Ayo kita cari tahu sama-sama. Pesan moral dalam teks cerita tupai dan ikan gabus diantaranya: kita harus memiliki sikap setia kawan terhadap teman dan sahabat. Kita juga harus saling tolong-menolong antar teman, terutama bagi yang membutuhkan. Kita juga harus melakukan apapun dengan sungguh-sungguh. Kita harus memiliki sikap bekerja keras dan terus berusaha. Kita harus yakin bahwa kesempatan baik tidak akan datang 2 kali. Jadi gunakan kesempatan baik itu dengan semaksimal mungkin. Yang keenam, kita harus berani mencoba untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, selain pesan moral yang ada pada teks cerita tupai dan ikan gabus, kita juga bisa menemukan sikap baik yang dapat kita contoh ya. Masih ingatkah kalian apa saja sikap baik yang dapat kita contoh dari teks cerita tersebut? Tentu masih ya. Sikap baik dan sikap tidak baik dari teks cerita tupai dan ikan gabus. Kita mulai dari sikap yang baik dari cerita tupai dan ikan gabus ya. Sikap yang bisa kita contoh. Yang pertama, tupai dan ikan gabus mencari makan, bermain, dan mengunjungi tempat baru bersama. Yang kedua, tupai dan ikan gabus itu bersahabat baik. Yang ketiga, tupai menolong ikan gabus yang sedang sakit. Yang keempat, tupai berusaha untuk mencarikan obat untuk ikan gabus. Yang kelima, tupai menawarkan makanan pada ikan gabus yang terlihat tersu. Nah, sekarang bagaimana sikap yang tidak baik dari cerita tupai dan ikan gabus? Masih ingat ya? Sikap yang tidak baik dari cerita tupai dan ikan gabus. Yang pertama, ikan gabus itu tidak mau makan makanan lain selain hati ikan hiu yang sulit didapatkan. Yang kedua, ikan gabus itu tidak memberi respon atas usaha yang dilakukan tupai untuk kesembuhannya. Harusnya ketika kita dibantu oleh siapapun, kita mengucapkan terima kasih ya. Itu tadi adalah sikap baik dan sikap tidak baik dari cerita tupai dan ikan gabus. Nah anak-anak, sikap baik dan sikap tidak baik juga bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan sekolah kita. Apa sih yang disebut sikap baik?
Sikap baik itu adalah perilaku yang dilakukan akan membawa manfaat dan kebahagiaan baik itu bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan sikap tersebut. Apa sih ciri-ciri sikap baik? Ciri-ciri sikap baik di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita bisa selalu berpikir positif. Yang kedua, jadilah orang yang bisa memberi manfaat kepada teman kalian. Yang ketiga, tidak merugikan teman kelas. Yang keempat, mampu mengendalikan emosi saat di dalam kelas. Yang kelima, mampu menjaga sikap dan perbuatan. Itu tadi adalah ciri-ciri sikap baik di lingkungan sekolah. Nah, apa saja sih contoh sikap baik dan sikap tidak baik di lingkungan sekolah? Ayo kita pelajari sama-sama contoh sikap baik dan sikap tidak baik di lingkungan sekolah. Kita mulai dari contoh sikap baik di lingkungan sekolah ya. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Yang kedua, melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, saling tolong-menolong dengan teman. Yang keempat, bersikap adil dengan teman. Yang kelima, menghargai dan menghormati teman yang berbeda keyakinan. Itu tadi adalah contoh sikap baik di lingkungan sekolah. Bagaimana dengan contoh sikap yang tidak baik di lingkungan sekolah? Contoh sikap yang tidak baik di lingkungan sekolah. Yang pertama, mencoret-coret bangku sekolah, baik itu dengan pulpen, pensil, tip ek, itu tidak boleh ya. Yang kedua, mengejek teman di kelas. Yang ketiga, tidak mau berteman dengan teman yang berbeda suku. Yang keempat, membuang sampah di laci bangku. Hayo, siapa yang masih suka membuang sampah di laci bangku? Buang sampah pada tempatnya ya. Yang kelima, tidak mau melaksanakan jadwal piket. Itu tadi adalah contoh sikap yang tidak baik di lingkungan sekolah ya. Anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, kerjakan latihan soal yang ada di buku tema 4 kalian halaman 126. Yang kedua, kerjakan latihan soal yang ada di buku tema 4 halaman 133. Kerjakan tugas kali ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.